Topik kita pada hari ini adalah terkait dengan film analog ya dan versus digital sensor. Jadi kalau film yang cepat-cepat itu ya yang pakai analog, nah itu bagaimana kelebihan kekurangannya dan untuk yang menggunakan sensor ya seperti untuk digital seperti itu ya. Nah, itu bagaimana juga untuk cara kerjanya. Namun demikian, antara film analog dengan sensor untuk digital, itu masing-masing orang itu ternyata ada yang fanatik ya. Ada yang fotografer bahkan itu hanya mau menggunakan untuk jepretan dia pengambilan gambar ya, dia pakai film analog ya, dia nggak mau pakai digital karena katanya limited gitu. Tidak bisa ditiru orang lain, nggak ada duanya seperti itu ya. Tapi kalau yang tidak mau ribet dan pastinya bisa diedit, bisa disimpan di data storage, nah, dia pasti pilih yang model sensor, pakai yang digital ya. Saya share dulu untuk eh materi ya. Filmnya nggak keluar satu ya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini kok mampir ke sini. Film analog versus nih ya dengan sensor atau digital. Jadi untuk mengawali ya, saya sekedar flashback ya. Kalau mungkin Anda waktu mungkin masih kecil di mana orang tua kita dulu atau bahkan saya mengalami ya menggunakan kamera ya itu yang model film seperti ini ya atau analog manual dalam pemakaian alat. Nah, film untuk fotografi adalah menggunakan strip lembaran plastik transparan yang di satu sisinya dilapisi dengan emulsi gelatin. Nah, jenis pita film itu yang ada di gambar ini adalah ada dua pilihan nih, hitam, putih ataupun berwarna. Kalau yang menginginkan nuansa jadul ya, nah pakai yang hitam putih biasanya. Tapi kalau yang lebih kelihatannya biar modern pakai yang berwarna. Nah, sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat datang bagi mahasiswa yang hadir di Zoom malam hari ini. Silakan nanti mungkin setengah jam ke depan ya. Silakan Anda menyimak. Jika ada yang kurang jelas, eh, silakan bertanya ya. Namun dalam hal ini sebelumnya saya mohon maaf jika nanti misalkan ya ada materi yang kurang pas gitu terkait dengan fotografi ya. Nanti lebih expertnya itu dengan Bapak Irda. Dalam ini adalah dosen pengampu mata kuliah fotografi ya. Jadi saya hanya sekedar teori pengantar seperti itu. Nah, di era digital ini pastinya kamera analog itu kurang mendapat perhatian ya. Orang sudah jarang minat. Bahkan saya pun ada kamera yang analog itu sudah saya masukkan kotak ya, dimasukkan gudang, dimasukkan di bawah lemari, bawah apa nih meja ya. Dalam arti beberapa tahapan ya. Contoh kata kalau kamera analog itu kan dia butuh proses cuci cetak kan, itu butuh waktu. Tapi kalau kita pakai yang digital, itu tinggal kita download gitu ya. Terus kita simpan datanya, besok-besok baru kita olah, kita edit. Nah, itu sangat efektif sekali kan. Nah, kita sebelumnya bicara tentang analog dulu ya. Analog atau identik dengan istilahnya pita film ya, yang lebih cenderung ke film negatif istilahnya. Negatifnya mana ini? Nah, itu maksudnya raw filmnya itu ya. Nah, kebalikan dari digital atau analog itu artinya disebut sebagai istilahnya itu manual dalam segi alatnya. Nah, teknologi analog pada gambar digital, dalam hal ini film atau video dan foto menggunakan pita film atau sering disebut dengan negatif film sebagai media yang peka cahaya untuk merekam gambar melalui kamera. Nah, film fotografi adalah strip atau lembaran plastik transparan yang di satu sisinya dilapisi emulsi gelatin yang mengandung kristal halida perak berukuran mikroskopis yang peka cahaya. Ukuran-ukuran dan karakter ini ya
menentukan sensitivitas, kontras, dan resolusi film. Ada 2 macam, tadi yang saya sampaikan, hitam putih dan berwarna. Nah, yang berwarna itu terdapat beberapa lapisan ini, ada 8 ya. Yang pertama, itu yang digambar Anda ini ya. Yang pertama adalah film base, kemudian subbing layer, yang nomor 3 itu red lighting sensitive layer, nomor 4 green light sensitive layer, nomor 5 yellow filter, warna kuning di tengah ini ya. Kemudian nomor 6 blue light sensitive layer, nomor 7 UV filter, nomor 8 protective layer, nomor 9 visible light ya. Nah, prosesnya saya klik lagi. Prosesnya seperti ini nih. Dari awal kita cepat-cepat dulu ya, pastikan objeknya di depan kita kan. Nah, dia suruh pose, suruh bergaya gitu ya. Kita ambil kamera yang apa ini? Yang analog tadi ya, film analog. Kita pastikan rollnya sudah masuk ya, filmnya ini negatif filmnya masuk. Kita kunci, kemudian kita cepat gitu ya ke arah objek yang bergaya itu tadi. Nah, kemudian habis selesai dilepas ya rollnya, baru setelah itu melalui proses cetak. Dan cetaknya itu juga lama ya, direndam, di apa ini namanya dirimbang-rimbang, terus terakhir dibersihkan pakai air biasa, baru setelah itu dijemur. Itu lama sekali ya. Untuk lebih detailnya, untuk apa nih yang analog ya, saya jelaskan sekali lagi bahwa dari objek nyata itu tadi ditangkap gambarnya dengan kamera analog, kemudian direkam ke media film. Kemudian setelah selesai melalui proses kimia di dalam kamar gelap, ya memang kamarnya gelap ya, karena supaya itu menghindari cahaya itu tadi. Begitu cahayanya muncul, otomatis dia bisa terbakar ya. Nah, kemudian kertas foto yang telah merekam cahaya tadi dimasukkan ke dalam cairan kimia pengembang untuk mengeluarkan gambar. Dilanjut, dirimbang-rimbang ke cairan kimia berikutnya. Dan untuk mematikan pengembangan gambar, serta terakhir itu dicuci air biasa untuk menghilangkan cairan kimia yang dari kertas. Baru setelah itu dikeringkan dan digantung-gantung dijemur. Seperti itu ya. Nah, saya tayangkan dulu untuk videonya ya. Videonya terkait dengan kamera analog ya. Saya stop share dulu. Di era digital ini siapapun yang memiliki ponsel pintar bisa menjadi fotografer. Tinggal keluarin ponsel pintarnya lalu bisa foto-foto ya. Meski demikian, kamera analog ternyata tetap memiliki pasar tersendiri yang terus tumbuh. Lalu apa yang membuat kamera analog begitu istimewa sehingga teknologi yang sudah berumur lebih dari 110 tahun ini masih tetap relevan hingga sekarang? Dengan kemajuan teknologi saat ini, mengabadikan momen dalam bentuk foto tidak pernah semudah saat ini. Digitalisasi fotografi membuat masyarakat dengan mudah mengambil gambar, melihat hasilnya, dan membagikannya kepada orang lain. Namun bagi sejumlah pecinta fotografi, tidak ada yang bisa menyamai kepuasan melihat hasil foto yang diambil menggunakan kamera analog. Saat ini saya berada di Pasar Baru, Jakarta Pusat, salah satu pusat servis dan jual beli kamera analog yang masih bertahan di era digitalisasi. Di sini saya bertemu dengan Red Ginting, legenda kamera analog Pasar Baru yang setia menekuni bisnis kamera analog sejak 35 tahun yang lalu. Di usianya yang ke-73, Pak Ginting masih sibuk melayani pengunjung, termasuk yang datang hanya untuk sekedar mencari tahu. Kamera analog adalah kamera yang masih menggunakan pita film untuk menangkap gambar. Teknologi ini pertama kali dipatenkan pada 1908. Pak Ginting menjelaskan, cahaya dari gambar yang kita rekam pertama-tama akan masuk ke dalam lensa. Di dalam lensa tersebut, besar kecilnya cahaya yang masuk kemudian diatur diafragma. Cahaya ini kemudian menuju ke shutter yang mengatur seberapa lama dan singkat cahaya akan mengenai film. Adapun film terbuat dari lembaran tipis transparan yang pada salah satu sisinya dilapisi emulsi gelatin yang mengandung kristal halida perak mikroskopis sensitif cahaya. Jadi kalau habis kita foto 36 kali, ini ada nomornya.
Kalau udah sampai 30 kali ini digulung ini nih, tekan play-nya ini digulung filmnya ke tempat semula. Nah, gulung terus sampai los udah baru buka. Jangan langsung buka belum kegulung, hasilnya kebakar semua baru buka. Nah, gitu. Ambil filmnya tinggal cetak. Ya, gitu aja cuman. Saatnya kita membeli film 35 mm. Ada beragam jenis film yang bisa digunakan. Film hitam putih, berwarna, dan film slide dengan kepekaan terhadap cahaya yang dikenal dengan istilah ISO atau ASA yang beragam. Tentu harganya beragam juga. Kalau film sendiri kisaran harganya berapa sih Bu? Kira-kira yang dari paling murah, paling mahal? Oh, kalau yang dari itu sih, kalau kalau ini yang color, kalau yang color ya dari 150 sampai 170 aja. Itu yang ASA 200 ya, ASA 400 lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi? Bisa 200.000. Bisa 200 ribuan Iya. ya? Yang paling mahal? Paling mahal bisa 250 yang profesional. Yang profesional ya? Iya. Wow. Bisa minta satu Bu ya, yang ini Mangga, ya? silahkan. Sekarang saatnya hunting. Mengambil gambar menggunakan kamera analog pada dasarnya sama saja dengan mengambil gambar dengan kamera digital. Tinggal bidik dan tekan tombol. Namun yang membedakannya adalah hasil foto tidak bisa langsung dilihat. Hal inilah yang menuntut ketelitian atau kepekaan lebih saat mengambil sebuah foto menggunakan kamera analog. Terlebih jumlah foto yang bisa diambil terbatas pada roll film yang digunakan. Adapun hasilnya baru bisa dilihat setelah nanti filmnya dicuci. Dan itulah yang akan kita lakukan di tempat ini. Salah satu tempat di Jakarta yang menerima proses cuci cetak film kamera analog. Misi Mbak nih hasil cetaknya. Tunggu dulu ya Kak. Oke siap, makasih. Iya, sama-sama. Nah kalau di sini cuci film bisa dilakukan paling cepat dalam waktu 1 hari. Tapi memang kalau udah selesai nanti kita akan diberikan hasil digitalnya melalui email yang kemudian kita bisa pilih mana yang mau kita cetak. Tapi kalau saya tidak mau lihat hasil digitalnya dan mau minta dicetak semua supaya lebih seru nanti pas begitu pertama kali lihat. Proses cuci cetak film berwarna dilakukan menggunakan mesin khusus dengan harga Rp85.000 untuk satu roll dengan layanan ekspres 24 jam. Jika ingin mencuci film hitam putih, proses ini bisa berlangsung lebih lama, yakni 5 hari karena harus dilakukan secara manual. Meski proses cuci film tidak bisa dilakukan sekejap, peminat fotografi analog yang semakin banyak membuat tempat cuci cetak film seperti ini bisa bertahan bahkan tumbuh di era digital. Fotografi analog diminati karena hasilnya berbeda dengan fotografi digital. Kualitasnya beda dengan digital. Sampai sekarang kamera digital belum ada yang bisa ngalahin kamera-kamera analog yang emang beneran bagus ya. Untuk hasil aku masih suka pakai analog sih, karena di luar hasilnya nggak keduga, juga lebih kayak nggak ada yang punya nih gitu. Hasil foto saya sudah dicuci cetak. Tidak sabar melihat bagaimana hasilnya. Ya, ada memang yang hasilnya kurang memuaskan seperti yang ini kelihatannya under, tapi menurut saya ada juga yang keren seperti yang ini nih. Nah, bagi saya sendiri fotografi analog itu menawarkan sesuatu yang berbeda dengan kamera digital. Yang salah satunya adalah kita bisa memegang hasilnya dan juga melihatnya tanpa menggunakan layar. Arya Dita Tama, Indra Hadi, Jakarta. Bro, coba lihat ini bro, ini keren banget bro, keren banget ya bro, keren banget bro, ini keren banget bro, yang ini bro. Oke, itu tadi ya untuk video tayangnya. Jadi kalau sampai yang terakhir tuh ya ada temennya lagi tidur di foto tuh ngabisin jatah negatif filmnya ya. Beda kalau yang digital itu pastinya mau dicepat-cepat berapa kali, space-nya masih banyak ya. Untuk terkait dengan kamera analog ya atau film analog. Nah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Saya share lagi. Sampai mana lagi? Yang ini ya. Yang digital ya. Sensor, melalui sensor. Jadi dia melakukan perekaman gambar dengan sensor. Tadi dari CCD dan CMOS. Itu tampak pada layar ya, objek manusianya atau objek fotonya sudah ready diambil gambarnya. Kemudian kameranya diarahkan ya, digitalnya. Kemudian otomatis dia langsung menyimpan, tinggal di-download ya lewat komputer ataupun laptop. Baru setelah itu di print ya untuk cetaknya.
Entah mau dihapus, entah itu disimpan di filenya, tinggal dimasukkan Ayo ke langsung lah, I'm tables. data. Suara siapa itu ya? Kemudian di situ ada prinsip kerja sensor. Ada gambar seperti prisma ini ya. Ini saya bicara tentang teori ya, saya bacakan saja. Jadi sekedar untuk tambah pengetahuan ya bahwa prinsip kerja sensor ini di mana teknologi digital itu tidak lagi menggunakan media film dalam perekaman gambar, tapi digantikan oleh sensor. Nah, sensor tadi sudah saya sampaikan ya terkait dengan gambar yang proses pengambilan gambar tadi ya dari objek manusianya, kemudian diambil rekam gambarnya oleh kamera digital. Setelah itu di-download dan hanya dicetak dengan alat bantu printer, kemudian baru setelah itu masukkan ke storage disk. Nah, baru setelah itu kita bisa mendapatkan gambar sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian keuntungannya dengan gambar digital atau foto tersebut itu dapat digandakan atau dikopikan ke dalam hard disk komputer atau media lain yang seterusnya untuk dicetak kan. Nah, prinsip kerja sensor seperti itu ya, saya bilang ada prisma itu ya. Yang pertama, sensor digunakan pada kamera digital sebagai media perekam gambar. Data yang gambar diperoleh melalui cahaya yang ditangkap oleh lensa sebelum menuju ke sensor itu melalui prisma terlebih dahulu. Segitiga ya prisma. Nah, kemudian cahaya melewati prisma akan dipisahkan sesuai panjang gelombangnya. Kalau sinyal yang panjang gelombangnya paling pendek akan lebih dibelokkan. Ya, kamera digital menggunakan sensor array yang terdiri dari jutaan piksel kecil. Sedangkan tombol shutter release, jika kita tekan itu ya, dan proses penggambaran gambar dimulai, maka photosite akan terbuka dan foton disimpan dalam cavity. Nah, setiap cavity itu harus memiliki filter untuk meneruskan warna tertentu. Seperti pada gambar, ya, yang ini cavity-nya. Lanjut. Kamera digital umumnya menyeleksi 1 dari 3 komponen utama, warna ya. Jadi dari cahaya yang masuk, informasi dibuang. Dan informasi yang disimpan merupakan pendekatan dari informasi sesungguhnya. Tipe umum dari filter array adalah array Bayer. Ya, ini kebetulan fotonya tidak saya lampirkan ya. Dan kemudian piksel warna hijau akan lebih banyak dibanding dari filter warna biru dan merah. Ini ya, jadi banyak hijaunya ceritanya. Lanjut. Nah, yang pertama itu adalah ini ya, prisma. Kemudian berikutnya terkait dengan CCD, ya, setelah itu CMOS. Bagaimana dengan CCD? Bahwa setiap muatan piksel ditransfer melalui node yang dikonversikan menjadi voltage, buffer, dan chip pengirim sebagai sinyal analog. Di situ ada detektor CCD yang memiliki beberapa ukuran yang dinyalakan dalam satuan piksel. Nah, sensor CCD ini ada 3 lapisan. Lapisan terbawah itu membuat jutaan dioda fotosensitif ya, atau disebut dengan photosite. Kemudian yang tengah itu adalah lapisan filter berwarna yang fungsinya menentukan warna pada tiap photosite, dan lapisan teratas berisi lensa-lensa mikro. Ini ya. Jadi ada 3 lapisan, 1, 2, 3. Nah, kualitas dari CCD yang pertama adalah interline transfer CCD, yang merupakan kualitas terendah yang memungkinkan sebagian pikselnya itu digunakan untuk melihat atau preview rekaman image saat pemotretan. Teknologinya relatif murah yang diterapkan pada kamera digital kompak kelas yang agak terjangkau ya, yang murah atau low end. Kemudian yang kedua itu frame transfer CCD, yang mengkonsentrasikan piksel pada kualitas image sehingga tidak memungkinkan preview. Teknologi ini diterapkan pada kamera digital SLR karena mekanismenya rana, cermin, dan prisma memungkinkan CCD tidak terkena cahaya selama atau setelah pembidikan. Kemudian yang ketiga, frame interline transfer CCD, atau dia merupakan jenis CCD dengan kualitas image terbaik. Biasanya diterapkan pada kamera digital SLR kelas atas atau medium format. Lanjut untuk yang CMOS ya.
Nah, CMOS ini dibuat untuk prosesor komputer dan memori. Lebih murah harganya, biayanya hanya sepertiga dari CCD. Hanya masalah awal pada CMOS itu adanya noise. Ya, ternyata CMOS itu digunakan pada kamera yang murah. Ya, jadi mungkin kesek-kesek begitu ya. Perbandingannya sekarang. Perbandingan antara CCD dan CMOS. Bagaimana itu untuk sensor CCD dan sensor CMOS ya. Untuk sensor CCD, kelebihannya matang secara teknologi. Jadi dia lebih modern, lebih canggih ya dibanding CMOS. Kemudian sensitivitas tinggi termasuk dynamic range dan tiap pixel punya kinerja yang sama. Sedangkan kekurangannya, desain sistem keseluruhan yaitu CCD plus analog to digital converter jadi lebih rumit dan boros daya. Kemudian kekurangan yang kedua, dia memerlukan kecepatan proses keseluruhan lebih lambat dibanding CMOS. Sensitif terhadap semiring atau blooming atau kebocoran pixel saat menangkap cahaya terang. Jadi ada semacam silau begitu. Efek blooming dan semiring pada CCD akibat adanya bagian yang terlalu terang dan bocor ke area lainnya membentuk garis lurus. Jadi seperti silau dan itu kayak garis lurus seperti yang ada pada teori ya. Efek ini pun terlihat pada layar LCD saat preview. Nah, untuk sensor CMOS, dia kelebihannya praktis, hemat daya, kemudian kecepatan proses responsif juga berkat pada readout structure, kemudian tiap pixel hanya punya transistor tersendiri dan terhindar dari masalah smearing atau blooming. Beda dengan yang CCD tadi ya. Tapi kekurangannya pada proses pematangan teknologi, yaitu untuk menyamai kualitas CCD perlu biaya besar. Ya, boros. Pixel dengan transistor dalamnya menurunkan sensitif pixel karena area penerima cahaya menjadi berkurang. Dan pixel yang mampu mengeluarkan tegangan sendiri kurang baik dalam hal keseragaman kinerja atau uniformity. Efek partial exposure pada CMOS karena objek yang difoto mengalami perubahan intensitas cahaya. Nah, sekarang perbedaannya yang nyata ya. Ini si Alfian ini nggak dimasukin mic-nya nih. Perbedaan gambar analog dan digital ya. Seperti pada tabel, bagaimana dengan analog maupun digital itu? Analog continuous dan digital itu discrete. Susah diamati, digital mudah diamati. Teknologi lama atau yang dulu ya. Sedangkan digital itu teknologi baru atau lebih modern. Susah digandakan, sedangkan digital mudah digandakan. Mau berapa kali aja dia bisa ya. Kemudian gambut, range suara jauh lebih kaya, dan digital gambut sesuai dengan kebutuhan atau di bawah analog. Kalau analog tidak bisa ditransfer, kalau yang digital itu transfernya lebih mudah dan cepat. Nah, kembali lagi ke kebutuhannya ya. Sama halnya kayak tadi seorang fotografer, dia hanya fanatik pada gambar analog atau kamera analog. Sekarang terserah Anda apakah penggemar film analog ataukah Anda peminat untuk teknologi digital. Nah, saya mau tayangkan untuk video terkait dengan DSLR ya, dengan digital. Videonya agak panjang, tapi nanti tidak sampai dengan selesai akan saya stop ya, karena videonya panjang banget, mungkin mau 17 menit. Saya cari dulu videonya tadi di mana ya. Sudah saya keluarkan tapi dia nggak muncul. Ya kadang Zoom ya sudah disiapkan tapi dia tidak muncul di ininya. Semoga muncul nih. Oh ini ya. Nah silakan menyimak ya. Untuk pemula nih, mungkin barangkali Anda punya kamera tapi tidak pernah pakai karena Anda belum paham untuk cara kerjanya ya. Berikut ada cara kerja kamera basic ya bagi pemula ya.
orang udah mulai punya. Pertama, ada banyak sekali gitu ya. Cuman kita akan bicara di sini yang modern-modern aja, yang sering orang pegang. Yang pertama adalah digital kamera. Cuman makin ke sini orang-orang udah mulai punya DSLR nih. Karena dulu DSLR itu cuman dipunya sama orang-orang kaya gitu. Jarang banget lah orang punya DSLR. Tapi kedepannya orang-orang punya DSLR. Nah, DSLR itu artinya Digital Single Lens Reflex, yang mana dia itu menggunakan sistem kaca atau cermin di sensornya. Jadi cahaya masuk ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Gitulah intinya, seperti itu gambarannya. Itu adalah DSLR, termasuk kamera kemajuan juga, kamera modern juga pada saat itu. Di tahun 2011, 2012 tuh lagi hype gitu ya, DSLR gitu ya. Canon apalagi. Kedepannya di tahun berapa gue lupa intinya ya. Kedepannya lagi setelah DSLR muncullah yang namanya mirrorless. Teknologi yang lebih baru lagi, seperti yang gua pegang sekarang ini. Ini adalah Canon EOS RP ya, dengan lensa L series 2870 f2 gitu. Nah, mungkin lo yang pertama kali banget belajar kamera nggak ngerti apa itu f, apa itu focal length. Ya banyak, nanti kita akan bahas. Pertama, mirrorless DSLR itu apa bedanya? Kalau DSLR dulu itu sensornya seperti yang gue bilang tadi, pakai kaca cermin supaya bisa masuk ke viewfinder. Tapi sekarang jadi dia tuh udah nggak pakai kaca lagi, ini langsung masuk ke sensor ya. Lo bisa lihat di sini. Ini langsung masuk ke sensor. Seperti itu. Jadi semua cahaya langsung masuk bam ke sensor ke situ. Nah, sebenarnya kalau dibilang mirrorless sama DSLR bagusan mana gitu ya. Ibarat gini lah, udah beda bandingannya. Ibarat mobil gigi gitu ya, mobil yang pakai kopling dibanding mobil Matic, bagusan mana gitu ya. Karena Matic itu kan teknologi modern gitu, jadi lebih memudahkan, intinya seperti itu. Dan begitu juga mirrorless. Mirrorless tuh teknologi baru, semuanya udah lebih baru, sensornya baru, semuanya baru gitu. Jadi lebih memudahkan si usernya, nggak analog intinya. Tapi kita sekarang kan masuk ke basic camera, karena mungkin lu udah paham nih bahwa DSLR dan mirrorless itu sebenarnya gak ada bedanya. Itu tetap kamera yang bagus juga gitu. Nah, pertama kita akan lihat dulu nih dari kamera tuh ada beberapa part ya di sini ya. Di sini ada yang namanya lensa, ada yang namanya kamera gitu ya. Jadi ini tuh bukan kamera, bukan. Ini adalah kamera dan lensa gitu ya. Nah, dari lensa sendiri ini akan banyak juga pembahasannya. Gua akan masuk ke kamera dulu. Pertama kita nyalain kameranya ya. Dan di yang lainnya sini ada yang warna hijau biasanya ya. Pada umumnya gitu. Ini auto sepenuhnya. Jadi buat lo yang gak ngerti apa-apa, lo bisa pakai mode ini, langsung bisa jepret gitu ya, aman. Nah, di sini ada banyak mode. Ini adalah M. M itu biasanya adalah manual untuk fotografi. Jadi lu bisa set semuanya, aperture, shutter speed, ISO, dan juga exposure diatur sendiri. Ada AVI. AVI itu apa? Kalau di Canon, kita bahas di kamera yang di depan gua, Canon. AVI itu adalah aperture priority, ya. Jadi aperture itu bukaan. Dan di sini ada TV itu bukan TV sih, TV itu untuk shutter speed priority. Jadi lu bisa atur shutter speednya, yang lainnya auto. Dan di sini ada program auto. Semuanya ke auto. Nah, untuk mengerti semua yang ada di dalam buletan ini, apa sih aperture priority? Aperture itu apa? Shutter speed itu apa? Program auto itu apa? Kita harus memahami dulu basicnya, yaitu segitiga exposure. Ya. Nah, segitiga exposure ini di tengahnya sini ada titik exposure. Nah, titik exposure ini harus berada di angka 0 supaya dapetin gambar yang konstan, yang asli. Yang gambar cahayanya itu normal. Seperti ini, seperti yang gua shoot ini berada di exposure 0 gitu, ya. Nah, di atasnya kita ini segitiganya bebas ya. Kalau gua taruh di atasnya itu adalah ISO. ISO itu apa? ISO adalah cahaya buatan digital. ISO adalah cahaya buatan. Jadi lu bisa naik atau turunin cahayanya dengan ISO. ISO lah ya itu ya. Dia bisa naikin terang, dia bisa naikin gelap. Meskipun tempat lu gelap, dia bisa diterangin pakai ISO. Tapi itu digital, buatan gitu ya, bukan alami gitu ya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah ISO itu semakin besar cahaya dibikin, semakin noise, bintik-bintik gitu. Apalagi di area yang gelap, apalagi di kamera yang lebih murah pada umumnya gitu. Nah, yang kedua adalah di posisi sini, bebas lah di mana aja. Pokoknya di sini, ini adalah aperture. Aperture itu apa? Aperture adalah bukaan lensa. Jadi kalau misalkan lu mau lihat, lu bisa lihat di dalam lensa sini. Kalau kita kecilin aperture-nya, itu akan
membesar, bulatan itulah jadi gini nih. Set. Nah, itu bukaannya gitu kan bentuknya. Ngek gitu ya. Nah, itu adalah aperture, bukaan lensa. Ditandai dengan logo F. Ya, kenapa F? Nggak tahu, pokoknya itu F gitu. F adalah aperture. Penulisannya biasanya gini. F yang titik normalnya adalah 3,5, misalkan lensa bawaan gitu ya, 3,5 gitu. Ada lensa yang mahal gitu ya, bisa f1.8, f1.4, f1.2 gitu ya. Kegunaannya apa? Nah, di sini ada garis nih di bawah nih ya. F1 misalkan, gua jelasin dari F2 aja deh. F2 sampai titik F22 gitu ya. Nah, F2 ini bisa bikin belakang lo blur banget. Seperti yang gua pakai di lensa kedua ini, di kamera kedua ini adalah F2. Maka background gua akan bokeh banget. Kalau dipakai foto, hasilnya seperti ini. Itu F2 gitu. Ada di atasnya F2 yaitu F1.2. F1.2 gua pernah pakai itu. Dan fotonya seperti ini. Ngerti kan? Nah, backgroundnya lebih bokeh, lebih blur gitu ya. Kalau F-nya semakin besar, F22 misalkan, maka background bokehnya semakin nggak blur atau semakin jelas, semakin tajam gitu ya. Jadi F semakin kecil angkanya, itu tuh semakin besar bukaannya gitu. Jadi ini F kecil, ini F besar. F kecil, F besar. Seperti itulah kira-kira. F semakin kecil, semakin blur. Semakin besar bukaan. F semakin besar, semakin kecil bukaan, dan semakin tidak blur. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau F lu besar, gambar lu jadi gelap karena aperture-nya nutup. Gambar lu jadi gelap. Kalau kebuka aperture-nya, gambar lu jadi terang. Dan bokeh belakangnya semakin bagus bukan? Gitu ya. Dan cahaya yang masuk dari F, dari aperture, itu natural, itu asli, bukan buatan seperti ISO. Jadi ketika lu nambah cahaya dengan F, gak usah khawatir. Itu cahaya yang masuk adalah cahaya alami yang masuk langsung ke lensa sini, gitu ya. Jadi itu tidak akan memperburuk gambar lu. Bahkan cara mengatasi gambar yang noise adalah bukain lensa sebesar-besarnya. Itu akan menghilangkan noise gitu ya. Jadi begitulah aperture seperti itu kira-kira penjelasannya. Nah, berikutnya di pojok sini ada yang namanya shutter speed. Shutter speed itu kecepatan sensor buka tutup sensor. Nah, penjelasan shutter speed ini akan lebih dipahami kalau kita prakteknya di foto misalkan. Nah, kita taruh garis di sini adalah 1 detik. Bunyinya kan seperti ini. Pop, pop. Itu 1 detik kan? Tep, seperti jam. Pop. 1 detik, 1 detik, 1 detik, seperti itu. Nah, gue akan suruh Rizky jalan. Kalau kita buka sensor di 1 detik, shutter speednya akan seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Hasilnya dia ngeblur karena dia lagi jalan. Shutter speednya kita digedein nih 1/, makanya penulisan shutter speed itu 1 detik per berapa. Misalkan kita mau foto nih, Rizky lagi jalan, kita pakai 1/400. Jadi lu bayangin 1 detik dibagi 400 gitu. Jadi pop gitu, cepet banget kan? Pop gitu. Jadi mau dia jalan cecet gitu, jadi langsung ketangkep. Hasilnya dari kameranya seperti ini. 1, 2, 3. Terus. Dan hasil fotonya akan seperti itu. Jadi nggak ngeblur gitu, fotonya tuh jadi bagus, jadi jelas gitu dengan shutter speed. Nah, contoh lainnya apa? Di motor GP misalkan, motor lagi lewat kenceng, bisa dapat gimana? Itu pakai shutter speed yang besar banget, 1/4000, 1/8000 gitu ya. Itu ada di kamera gitu ya. Lu bisa gedein itu sampai sementok-mentoknya biar dapetin objek yang lagi maju kayak burung, binatang lagi lari atau apapun. Dia tanpa ngeblur gitu, padahal dia lagi lari itu, cerp dapat. Itu pengaruhnya di shutter speed. Seperti itu. Bukan berarti semuanya perlu gede dong biar bagus. Enggak. Kelemahannya apa? Sekarang ada kelemahan. Semuanya punya kelemahan. Kelemahan dari shutter speed, semakin besar shutter speed, lu mau nangkap motor nih, ketangkep pas diamnya. Iya, dengan shutter speed tinggi. Tapi cahaya habis kalau kita pakai shutter speed tinggi.
gitu. Itulah kenapa shutter speed tinggi itu dipakainya di luar rumah, outdoor dengan cahaya matahari kenceng baru bisa. Kalau kita foto di ruangan dengan shutter speed 1/4000, gelap jatuhnya. Jadi itu kelemahan dari shutter speed. Semakin cepat sensor kebuka, dia kan sensor tuh gini ya, buka tutup. Kalau di DSLR, kalau di mirrorless pun sama sebenarnya, dia buka tutup gitu ya. Jadi kalau dia cepat banget, tutup gitu, cahaya yang masuk sedikit. Kalau dia buka 1 detik, tep gitu ya, itu kan cahaya tuh pas buka ini cahaya masuk nih, gitu. Jadi semakin terang. Kalau lu moto langit ya, Milky Way disebutnya, dengan 30 detik ya, sensor ini buka nih, tep, selama 30 detik dia nerima cahaya meskipun malam hari. Nih masuk semua, pas ditutup lagi, jadilah gambar Milky Way yang indah gitu. Bam, begitu. Tapi kalau kita lagi foto motor GP pakai shutter speed 4000, itu cepat banget gitu ya. Ya hasilnya jadi tajam, objek yang gerak tuh dapet, bam, gitu. Itu gunanya shutter speed ya. Mungkin lo bisa bayangin lah, shutter speed itu bisa buka tutup sensor. Semakin cepat berarti dia semakin cepat, semakin besar angkanya. Kelemahannya cahaya makin hilang. Aperture semakin besar bukaan, maka cahaya semakin masuk tuh. ISO bisa nambahin cahaya secara digital, tapi noise kalau makin banyak gitu. Jadi lu bisa combine atau kombinasiin semuanya itu. Misalkan lu pakai f2 atau f1,2 yang besar, cahaya masuk gede banget tuh. Gimana cara gelapinnya? Gedein shutter speednya gitu. Jadi kan dia makin gelap tuh ya. Tinggal sisanya lu atur ISO supaya secukupnya lah. Kalau gua di outdoor ISO-nya 100 gitu. Jadi paling kecil tuh ISO 100. Paling besar ada yang sampai 100.000, 400.000 gitu ya. Cuman bakal noise gitu. Jadi setelah lu semua combine nih dari ISO, aperture dan shutter speed harus bertemu di titik mana? Di titik 0. Seperti yang akan gue contohin sekarang. Oke, kali ini kita akan bahas tentang setup yang gue pakai di studio. Karena bukan pakai cahaya matahari, jadi di studio itu. Oke, videonya mohon maaf saya potong ya, karena video masih panjang. Itu ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini ya, film analog maupun sensor digital. Setelah ini Anda silakan untuk menunggu dulu sebelum saya upload ke si Akad ya. Jadi dikonversikan dulu video recording tadi. Mungkin dari uraian saya tadi barusan ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup untuk perkan malam hari ini. Enggak ada ya, pada mengheningkan cipta semua. Oke, sudah hampir jam 8 malam ya. Mungkin Anda akan siap-siap melanjutkan aktivitas ataupun yang sudah capek seharian bekerja ya. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga di minggu depan itu semuanya atau kita dapat berkumpul lagi ya bersama-sama untuk kuliah bareng-bareng mata kuliah teknologi gambar digital ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Jangan lupa nanti untuk absen ya. Selamat bertemu lagi minggu depan. Happy weekend. Yuk dah. Masih Bu. Yuk.